Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh kita semua. Saya doakan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang aktivitas bela diri cabang olahraga pencak silat. Sebelum itu silakan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk info seputar dunia keolahragaan. Untuk video kali ini saya mengambil bahan ajaran dari buku PJOK kelas 8 tahun 2017. Terdapat pada bab 4 halaman 173 sampai dengan 192. Dan buku PJOK kelas 7 halaman 163 sampai 176. Berikut penjelasannya. Bela diri merupakan seni bela diri yang merupakan satu kesenian yang muncul pada saat mempertahankan diri. Jadi di sini berarti ada gerakan khusus yang keluar saat melakukan kegiatan. Seni bela diri terbagi atas berbagai macam, yaitu seni tempur bersenjata tajam, seni tempur bersenjata tumpul maupun tidak tajam. Bisa berupa kayu, bambu, dan lain-lain, dan seni tempur tangan kosong seperti pencak silat ini. Macam-macam bela diri. Yang pertama yaitu kungfu, ini berasal dari negara Cina. Lalu jujitsu ini berasal dari negara Jepang. Lalu ada taekwondo berasal dari Korea. Lalu ada capoeira. Capoeira di sini berasal dari negara Brazil. Di sini sering terlihat di perlombaan-perlombaan juga ada. Lalu berikutnya pencak silat, yaitu khas dari Indonesia. Pencak silat di sini ada beberapa jenis, yaitu bela diri dan seni yang dipertandingkan. Semakin indah gerakan tersebut, maka akan kemungkinan untuk menang dalam bertanding. Yang dipertandingkan di sini biasanya gerakan tunggal, gerakan memakai tongkat, dan memakai golok. Nah, sekarang kita membahas pencak silat. Apa itu pencak silat? Merupakan olahraga bela diri yang mengandung nilai seni tradisional dari Indonesia. Jadi di sini khas ya dari Indonesia. Atau sering juga disebut gerakan keindahan dengan menghindar yang disertakan gerakan. Induk organisasi pencak silat sering juga disebut IPSI atau Ikatan Pencak Silat Indonesia. Pembelajaran seni bela diri pencak silat. Peta konsep bela diri pencak silat. Ada 4, yaitu yang pertama tangkisan dengan satu tangan, tangkisan dengan 2 lengan, tangkisan dengan 2 siku, dan tangkisan dengan kaki. Nah, di sini untuk peta konsep semuanya bagian A itu sama, yaitu tentang pemahaman variasi gerak spesifik. Jadi intinya mendalami dulu gerakan spesifiknya gimana. Jadi dalam artian pendalaman materi teknik dasar. Nah, untuk bagian B yaitu masuk ke pembelajaran gerak spesifik atau proses mempraktekkan gerakan sesuai dengan aspek yang akan dipelajari, yaitu tangkisan dengan 1 lengan, 2 lengan, dengan siku, dan dengan kaki. Lalu untuk yang C yaitu wiralaga. Wiralaga di sini yaitu contoh pertandingan yang mempertemukan 2 orang yang bisa berupa contoh atau demo saat posisi bertanding. Keduanya bisa saling menyerang dan saling bertahan, dan dengan menggunakan peraturan yang berlaku saat ini. Nah, untuk gerak spesifik tangkisan itu yang pertama yaitu tangkisan dengan 1 tangan. Tangkisan dengan 1 tangan ini sikap awalnya berdiri tegak menghadap ke arah pukulan, kedua tangan atau lengan mengepal di depan dada, lalu gerakannya saat pukulan datang dari arah depan,
lakukan gerakan lengan ke arah luar. Jadi posisinya bergerak ke luar. Lalu kaki kiri ditarik ke belakang dan posisi siku bertekuk. Dan untuk gerakan yang kedua yaitu gambar 4.2, yaitu kebalikannya, tangkisan dengan satu tangan ke arah dalam. Nah, lalu yang berikutnya di gambar 4.3 yaitu tangkisan atas. Tangkisan atas ini yaitu gerakannya berdiri tegak menghadap ke arah pukulan, lalu kedua lengan mengepal di depan dada, kedua kaki rapat, dan kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Untuk gerakannya yaitu nomor 2, saat pukulan datang dari arah atas, lakukan gerakan lengan ke arah atas badan bersamaan kaki kiri maju ke depan, dan posisi siku tertekuk. Nah, untuk tangkisan bawah dengan satu tangan, gerakan posisi awalnya nomor 1 yaitu berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal di depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Yang membedakannya yaitu nomor 2, saat pukulan datang dari arah depan bawah, lakukan gerakan lengan ke arah bawah badan bersamaan dengan kaki kiri dilangkahkan ke samping dan lutut direndahkan. Sedangkan lutut kaki kanan lurus, posisi siku tetap tertekuk. Itulah merupakan gerakan tangkisan dengan satu tangan atas dan bawah. Berikutnya, tangkisan atas sejajar dua tangan. Di sini, posisi awalnya berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Dan lalu untuk gerakannya, yaitu saat pukulan datang dari atas, lakukan gerakan lengan ke arah depan atas badan bersamaan kaki kiri mundur ke belakang dan posisi siku tertekuk. Nah, berikutnya perhatikan gambar 4.6 yaitu tangkisan atas silang tinggi dua tangan. Untuk gerakan satunya masih tetap, yaitu untuk gerakan 2 yang membedakan saat pukulan datang dari arah atas, lakukan gerakan lengan ke arah depan atas bersamaan kaki kanan maju dan posisi siku tertekuk. Berikutnya, tangkisan atas silang bawah dua tangan. Sikap awalnya seperti biasa, sama, yaitu berdiri tegak, tangan mengepal, dan kaki rapat. Lalu tahap yang kedua yaitu saat pukulan datang dari arah bawah, lakukan gerakan lengan ke arah depan bawah menyilang di atas lutut bersamaan kaki kanan direndahkan dan posisi kaki lurus di belakang badan. Perhatikan gambar 4.7. Lalu berikutnya gambar 4.8, tangkisan siku dalam tinggi. Untuk sikap awalnya nomor 1 seperti biasa, tangan di depan dada mengepal, kaki rapat, lalu kaki membentuk siku 45 derajat. Dan untuk gerakannya nomor 2 yaitu saat pukulan datang dari arah lurus badan, lakukan gerakan sikut ke arah depan atas bersamaan kaki kiri mundur dan posisi sikut tertekuk. Perhatikan gambar 4.8-nya. Tangkisan siku dalam rendah. Untuk posisi sikap awalnya seperti biasa, tangan mengepal, kaki lurus dan rapat. Lalu untuk gerakan yang keduanya yaitu saat pukulan datang dari arah lurus badan bawah, lakukan gerakan siku ke arah depan bawah bersamaan kaki kiri mundur direndahkan dan posisi siku tertekuk. Lihat gambar 4.9 bagian nomor 2. Berikutnya tangkisan siku luar tinggi. Sikap awalnya sama. Untuk gerakan nomor 2 yaitu saat pukulan datang dari arah lurus atas, lakukan gerakan sikut ke arah belakang atas bersamaan kaki kiri mundur, kedua lutut kaki lurus, dan posisi sikut
tertekuk. Perhatikan gambar 4.10. Aktivitas tangkisan siku luar rendah. Seperti biasa untuk sikap awalnya sama, dan untuk gerakan yang kedua yaitu saat pukulan datang dari arah lurus atas, lakukan gerakan sikut ke arah belakang bawah bersamaan kaki kanan mundur, kedua lutut kaki direndahkan dan posisi sikut tertekuk. Berikutnya, aktivitas tangkisan tutup samping dengan kaki. Sikap awalnya seperti biasa, yaitu untuk gerakan yang kedua, saat serangan datang dari arah samping lurus badan bawah, lakukan gerakan mengangkat salah satu kaki bersamaan lutut tertekuk, sedangkan kaki satunya sebagai kaki tumpu, badan tegak, dan kedua tangan depan badan. Perhatikan gambar 4.12. Berikutnya, aktivitas tangkisan tutup dengan kaki. Jadi posisi menahannya dengan kaki. Sikap awalnya seperti biasa. Lalu untuk gerakan yang keduanya, saat serangan datang dari arah depan lurus badan bawah, lakukan gerakan mengangkat salah satu kaki bersamaan lutut tertekuk, sedangkan kaki satunya sebagai kaki penumpu atau tumpuan, badan tegak, dan kedua tangan depan badan. Lihat gambar 4.13 atau 4.13. Berikutnya, variasi gerak spesifik dalam bentuk wiralaga. Yaitu di sini gerakan spesifik tangkisan luar dan dalam satu tangan. Jadi saat posisi pembelajaran saling berhadapan dengan lawan. Yang pertama, persiapan berdiri tegak menghadap arah pukulan, kedua lengan mengepal di depan dada, kedua kaki rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 45 derajat. Dilakukan perorangan atau berkelompok. Yang kedua, pelaksanaannya, lakukan gerak tangkisan luar dan dalam dengan satu tangan, tangan kanan atau tangan kiri. Setelah melakukan gerakan, kembali kepada posisi awal, yaitu tahap pertama dilakukan di tempat dan tahap kedua bergerak maju. Untuk ketiga, fokuskan perhatian gerakan kuda-kuda dan tangkisan. Lihat gambar 14. Aktivitas gerak spesifik tangkisan atas satu tangan dan sejajar dua tangan. Untuk persiapannya sama, dan untuk pelaksanaannya yang nomor 2 yaitu lakukan gerak tangkisan atas satu tangan dan sejajar dua tangan, boleh tangan kanan dan kiri. Setelah melakukan gerakan kembali pada posisi awal. Tahap pertama dilakukan di tempat dan tahap kedua bergerak maju. Perhatikan proses dari 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan gerakan-gerakan berikut. 도도한 두 눈에 매력적인 입술, 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher. Girl, what's your desire? 네 심장은 paradise. You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 질투해. 걱정 마, girl, can't you see? 내 눈엔 늘 완벽해. Won't you call me when you get this? Yeah. 뭐 나도 내겐 이뻐. Yeah. 뭘 해도 내겐 이뻐. Yeah. I want more money, money, more money. Yeah. I want more money, more money, more money. 뭐 나도
네가 한숨을 쉬고 있는 모습 보면 절대 걱정하지 않아 너의 건강. 이건 사랑 같은 시시한 게 아니야. 우리 생긴다면 같이 하자 다야. 나의 주변이 내게 넌 항상 I don't give a I don't give a 너의 주변이 내게 난 항상 I don't give a I don't give a 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아. 거울 안에 너보다. Aktivitas pembelajaran variasi dan kombinasi rangkaian tunggal, yaitu kuda-kuda. Kuda-kuda di sini yaitu posisi siap. 1. Aktivitas pembelajaran jurus pertama untuk bertanding atau melakukan gerakan. Tahapannya yaitu kaki dibuka minimal selebar bahu, lalu posisi tangan sejajar dengan dada, yaitu posisi pasang, dalam artian posisi satu tangan di depan dan satu tangan di belakang. Jurus kedua, pukulan. Untuk pukulan di sini ada beberapa jenis, yaitu pukulan depan, pukulan bandul, pukulan melingkar, dan pukulan samping. Nah, untuk ini yang akan dibahas yaitu pukulan depan saja. Nah, untuk pukulan depan ini bisa dilakukan secara diam atau maju satu langkah. Untuk gerakannya yaitu posisi tangan mengepal, lalu gerakan secepat-cepatnya ke arah depan. Lalu setelah terkena lawan, silakan secepat-cepatnya tarik ke posisi semula. Proses ini bertujuan supaya tangan kita tidak ditangkap atau ditangkis lawan. Jurus ketiga, tendangan. Nah, untuk jurus ini digunakan bila mana posisi lawan berada agak jauh, minimal radius 1 meter lebih. Untuk melakukan tendangan, yang perlu diperhatikan yaitu posisi awal. Posisi awal di sini satu kaki menempel di tanah dan satu kaki lagi mengangkat. Posisi mengangkatnya di sini yaitu melakukan gerakan secepat-cepatnya ke depan, ke samping, ke atas, bahkan bisa juga ke belakang. Namun seperti biasa, setelah melakukan gerakan tendangan, posisinya harus langsung kembali ke posisi semula. Jadi kaki kalian ditarik kembali setelah melakukan tendangan. Untuk melakukan penahanan tendangan bisa dilakukan dengan posisi menangkap, menghadang, menangkis, bahkan dengan menahan dengan kaki lagi. Nah, untuk melakukan tendangan ini usahakan satu kaki yang menempel itu memoros ya, atau memutar, jadi tidak kaku, supaya bisa menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Bahkan bisa ke depan dan ke belakang jika posisi satu kaki yang menumpuknya itu memoros atau memutar. Jurus keempat, guntingan. Nah, guntingan di sini memiliki dua jenis, yaitu guntingan tungkai kaki dan teknik guntingan pinggang. Dapat dilihat sesuai gambar di mana nomor 1 itu menjepitnya di antara kaki ya, dan yang kedua di antara pinggang. Nah, untuk teknik guntingan ini yang perlu diperhatikan yaitu posisi jatuhan atau tumpuan badan, di mana satu tangan bisa untuk menahan saat proses penjepitan atau pengguntingan yang bertujuan supaya tetap seimbang dan tidak jatuh saat salah satu orang melakukan pengguntingan. Jurus kelima, sikutan. Sikutan ini berarti melipatkan lengan hingga posisi menyikut. Menyikut di sini posisinya harus dekat dan usahakan posisi lawan terkena di perut atau di pinggang. Nah, untuk tahapannya, posisi siap atau posisi kuda-kuda, lalu kalian lipatkan tangannya supaya gampang untuk mendorong atau dengan cara menyikut. Setelah mengenai lawan, hendaknya segera ditarik atau siap ke posisi semula, posisi kuda-kuda. Jurus keenam, tangkisan.
Nah, untuk tangkisan ini ada banyak jenisnya, yaitu tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas, dan tangkisan bawah. Nah, untuk saat ini yang akan dipelajari yaitu tangkisan dalam dan luar. Untuk tangkisan dalam, kalian menggerakkan dari luar ke dalam, yaitu tangan kalian membentuk siku-siku 90 derajat, lalu digerakkan dari samping kanan ke samping kiri ataupun dari samping kiri ke samping kanan. Dalam artian menggerakkannya dari luar ke dalam. Nah, untuk tangkisan luar sama halnya dengan tangkisan dalam, yang membedakan adalah kebalikannya, yaitu dari dalam ke luar. Itulah materi pemahaman tentang pencaksilat. Saya ucapkan terima kasih kalau telah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan rajin berolahraga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.